Kita tuh apa ya? Aku nggak tahu kurangnya di mana, salahnya di mana. Tapi memang bersama-sama kita tuh harus ngebenerin sistem kita dulu deh gitu. Karena misalnya adanya terjadi pelaporan gitu, itu memang harus langsung ditindak gitu. Jangan diketik laporannya habis itu disimpan gitu. Jangan. Belakang ini lagi marak banget nih kasus Ya. soal perempuan itu kekerasan, pelecehan seksual. Betul. pelecehan dan kekerasan itu. Ya. Ada tanggapannya Kak? Yang pasti gini, aku nggak tahu kenapa sampai sekarang RUU PKS itu belum disahkan. Itu yang pertama yang menjadi kegelisahan aku. Sementara setiap hari kayaknya pemberitaan tuh ada aja gitu yang perempuan santri-santri dilecehkan, kemudian ada yang diperkosa lah mahasiswi. Jadi menurut aku memang harus segera disahkan RUU PKS karena RUU PKS itu kan memang berpihak kepada korban gitu. Jangan korban yang malah misalnya mau melapor ketika dilecehkan itu bukannya jangan nggak diterima gitu loh laporannya, justru dibantu harusnya gitu. So Stop Violence Against Women itu memang harus terus berjalan gitu kampanyenya supaya kekerasan di negeri kita ini bisa stop dengan segera gitu. Jadi mohon bantuannya juga untuk para pejabat-pejabat yang ada di DPR, terutama khususnya untuk Pak Jokowi dan Ibu gitu untuk bisa segera mensahkan RUU PKS. Mbak, bicara soal kasus yang terakhir, seorang perempuan meninggal di makam ayahnya ternyata itu sampai hamil dan digugurin sama pacar sendiri yang juga polisi. Nah, dari pandangannya Mbak sendiri? Kalau menurut aku apapun yang namanya pelecehan, kekerasan, terus udah gitu apapun itu bentuknya, mau verbal mau secara fisik, aku tidak pernah membenarkan hal itu gitu. Dan seharusnya pun tidak ada yang namanya pelecehan. Harusnya perempuan itu bebas bergerak kemanapun mereka pergi, mau mereka pakaiannya tertutup atau tidak, itu seharusnya tidak menjadi masalah gitu. Nah yang perlu diedukasi juga para lelakinya nih, karena rata-rata kan predatornya adalah lelaki gitu. Jadi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu bisa bergerak bersama-sama, bisa berjalan bersama-sama, bisa saling mendukung. Tapi memang harus banyak lagi nih sosialisasi tentang apa sih bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan. Kadang-kadang orang juga nggak tahu bahwa catcalling itu juga sebenarnya kan udah merupakan pelecehan gitu, walaupun masih kategorinya ringan gitu. Tapi buat aku yang namanya pelecehan ya pelecehan ya, tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu kata-katanya nggak perlu dibikin yang sopan, karena ya pelecehan harus dihentikan. Bapak tapi sebelumnya sudah pernah nggak sih melakukan audiensi gitu dengan Kementerian Perempuan untuk mengusulkan soal ini dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku juga mengenai kekerasan? Ya, jadi sebenarnya dari 2016 kita juga udah berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan Kedutaan Belanda, dengan instansi-instansi yang lain gitu juga kita udah berkolaborasi. Cuman kan kita nggak mungkin juga hanya ngarepin ini dari KPPA ya. Ini kan harus menjadi tanggung jawab kita setiap individu untuk menghentikan kekerasan gitu. Nggak mungkin juga kita hanya mengharapkan dari satu instansi untuk menghentikan ini gitu. Betul bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan mempunyai peranan yang besar gitu, karena ditugaskan untuk menghentikan kekerasan itu bagian dari programnya. Tapi sebenarnya buat aku lebih penting itu adalah kayak teman-teman media itu juga bertanggung jawab gitu untuk menghentikan kekerasan dengan memberikan tayangan-tayangan yang bermutu dan berakhlak, berpendidikan. Itu juga menurut aku juga penting. Kemudian oleh lingkungan itu juga kan juga menentukan gitu. Aku rasa rantai pelecehan seksual ini juga harus dihentikan di segala elemen masyarakat. Tapi kan Pak, agar ada efek jerak nih supaya nggak terulang-ulang lagi. Kalau pasti hukuman pantas itu apa sih untuk para pelaku tersebut? Yang seberat-beratnya pasti karena ketika seorang korban perempuan sudah dilecehkan atau misalnya udah mendapat kekerasan, dia kan membekas rasa traumatik itu seumur hidup ya. Kalau misalnya mungkin kalau kekerasan secara fisik itu bisa
sekali pukul lupa gitu. Tapi sebenarnya kan kalau pelecehan kayak gitu seumur hidup tidak akan dilupakan gitu loh. Jadi menurut aku pelakunya itu memang harus dihukum yang seberat-beratnya. Nah, soal apa ya bentuk hukumannya itu, aku rasa lebih baik kita serahkan kepada hukum yang berlaku gitu. Dan memang yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Jangan diringan-ringankan juga gitu apa hukumannya untuk si pelakunya itu sendiri gitu. Mengenai keterlambatan tindakan atas pengaduan korban NW yang dia bunuh diri di makam ayahnya itu seperti apa tuh Kak? Maksudnya lambannya tindakan dari pihak? Dia udah ngadu ya dari pihak pun juga lambat, mulai dari dia kan minta psikolog untuk datang untuk menentukan dirinya seperti apa. Nah itu dia, kita tuh apa ya, aku nggak tahu kurangnya di mana, salahnya di mana, tapi memang bersama-sama kita tuh harus ngebenerin sistem kita dulu deh gitu. Karena misalnya adanya terjadi pelaporan gitu, itu memang harus langsung ditindak gitu. Jangan diketik laporannya habis itu disimpan gitu, jangan, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi ke si korban itu. Memang siapa tahu dia itu yang diucapkan itu memang cuma sebagian yang dia derita selama ini yang dia alami. Makanya butuhnya tindakan dari yang profesional, misalnya dari psikolog gitu, ataupun dari jabatan-jabatan atau profesi yang memang berhubungan yang bisa menghentikan kekerasan atau bisa sedikit mengobati luka dari si korban gitu loh. Jadi memang sistem kita tuh harus lebih dipercepat lah kalau untuk urusan gini. Misalnya pun kalau misalnya terjadi pelecehan gitu, ada kayak misalnya di handphone yang bisa langsung connect gitu ke kayak lembaga yang memang berwenang untuk segera bertindak misalnya gitu. Terus sudah gitu itu kan bisa, sekarang eranya digital ya, semuanya serba handphone, TV segala macam. Tapi sekarang yang paling dekat sama kita adalah handphone yang sebenarnya bisa digunakan media handphone ini gitu. Aku rasa udah ada beberapa yang aku lihat aplikasi yang bisa misalnya terjadinya pelecehan itu bisa langsung lapor, tapi aku tidak tahu apakah itu sudah efektif dilakukan karena mengingat masih tingginya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Nah ini sistem-sistem begini yang perlu kita benahi bersama-sama. Kemudian